Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimaini Hadijah Rimayanti dengan NIM 190910302039. Di sini saya akan membacakan hasil review buku yang berjudul The Boundaries of Belonging, karya Bernadette Nadia Jaworski. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial yang diberikan oleh dosen pengampu. Buku yang berjudul The Boundaries of Belonging ini merupakan salah satu karya dari Bernadette Nadia Jaworski. Tujuan dari ditulisnya buku ini adalah untuk menempatkan perspektif sosiologis budaya di garis depan ketika mempelajari organisasi gerakan sosial atau social movement organizations. Secara keseluruhan, buku ini berisi tentang dokumentasi wacana politik online secara besar-besaran yang ditujukan untuk para imigran Amerika dan tentang batasan-batasan kepemilikan yang dengan signifikan berkontribusi baik secara empiris maupun teoritis. Argumen tentang keluarga, kewarganegaraan, dan nilai-nilai yang berkisar pada jenis konflik sakral versus profan, di mana peran dari sosiologi budaya di pusat kehidupan modern dijadikan sebagai program yang besar. Jaworski juga memberikan referensi simbolis bersama untuk kedua sisi perjuangan imigrasi. Dan yang menjadi pokok permasalahan dalam buku ini bukan mengenai pentingnya nilai-nilai sakral tersebut, melainkan tentang efek yang merusak maupun yang mendukung dari imigrasi yang berkelanjutan yang terjadi di Amerika. Agar memahami secara lebih mendalam dari kontestasi simbolik tersebut, Jaworski menunjukkan bahwa gerakan sosial harus dihubungkan dengan sosiologi budaya, dan di situ pula ia mengonseptualisasikan sebuah sintesis. Disebutkan bahwa buku yang berisi penelitian ini ia buat dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga memungkinkannya untuk merekonstruksi secara rinci struktur makna dalam data yang ia miliki. Dikatakan bahwa imigrasi merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian bagi Amerika Serikat. Terpilihnya Presiden Donald Trump dan landasannya tentang rencana imigrasi yang menjanjikan untuk membuat Amerika yang lebih hebat lagi mendapatkan dukungan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu permasalahan di mana para pendukung menemukan bahwa terdapat banyak imigrasi ilegal dan permasalahan tentang keamanan perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang merupakan sebuah tantangan yang dapat merubah menjadi permasalahan yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Bagi mereka yang mendukung terjadinya imigrasi, tentu imigrasi ilegal merupakan hal yang dirasa sangat mengkhawatirkan. The Fair Immigration Reform Movements atau pernyataan tentang gerakan reformasi imigrasi yang adil diutarakan oleh Paus Fransiskus yang menawarkan jawaban secara legal, jalan menuju kewarganegaraan untuk permasalahan moral, penahanan, dan deportasi yang dirasa tidak adil. Pernyataan tentang gerakan reformasi imigrasi ini merupakan seruan gerakan untuk bekerja sama dan membuat para imigran diperlakukan secara lebih manusiawi. Untuk imigran ilegal diberikan status hukum dan mayoritas yang kuat, sekitar 2/3 bagian atau lebih pun turut menjadi pertimbangan dalam pernyataan gerakan reformasi imigran yang adil tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya FIRM ini atau The Fair Immigration Reform Movements, banyak dari aktivis yang mencari reformasi imigrasi. Namun demikian, terdapat sebagian dari masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah kebijakan yang mengganggu dan menyinggung nilai-nilai inti kekeluargaan, keadilan, dan inklusi yang ada di Amerika. United We Dream mengaitkan isu legalitas dengan keprihatinan tentang moralitas, di mana pertimbangan tentang status hukum imigran tidak akan pernah jauh dari pemikiran benar atau salah. Disebutkan bahwa Paus mendesak agar kita, Amerika Serikat, memperlakukan orang lain, imigran, dengan hasrat dan kasih sayang yang sama sebagaimana kita mengharapkan hal tersebut, dan desakan tersebut berlaku secara universal. Pernyataan bahwa kita, Amerika Serikat, tidak boleh terkejut dengan jumlah mereka, imigran yang mengiringi desakan tersebut, menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Pasalnya, jumlah imigran tersebut
atau angka akan sangat berpengaruh terhadap negara yang menerima mereka masuk. Untuk itu, Undang-Undang Imigrasi dan penetapan batasan jumlah orang yang diterima untuk masuk harus dimiliki dan ditetapkan. Adanya permasalahan yang telah dijelaskan tadi menghadirkan suatu ketegangan, di mana ketika ada orang-orang yang berbicara secara bebas tentang isu imigrasi, maka mereka akan diabaikan, dipinggirkan, atau bahkan dikucilkan. Terjadi sebuah interaksi antara kriteria moral dan hukum yang berdimensi keluarga, kewarganegaraan, dan nilai-nilai dalam proses pembatasan simbolis yang meliputi pengkaburan, penyilangan, pemeliharaan, pemantapan, dan pergeseran. Semakin banyak strategi yang dilakukan para aktivis untuk membantu para imigran yang tersangkut dalam isu-isu tersebut. Salah satunya yaitu dengan menggunakan situs web, internet, dan media sosial untuk menyebarkan pesan dan meminta seruan untuk bertindak. Hal tersebut merupakan upaya yang sangat penting bagi negara, di mana imigrasi merupakan bagian dari struktur identitas nasionalnya. Amerika Serikat merupakan rumah bagi sebagian besar imigran, baik imigran yang sah atau legal, maupun imigran yang tidak sah atau ilegal, dan persebaran imigran tersebut pun berbeda pada tingkatannya masing-masing. Karena adanya hal tersebut dan seiring berjalannya dengan waktu, terdapat suatu hubungan cinta atau sayang dan benci yang ambivalen antara warga tetap Amerika Serikat dengan para imigran. Dalam bab 2 buku ini berisi pandangan tentang aktivis IR dan IC sebagai sosial budaya dan mengaitkannya dengan teori-teori dan pandangan para ahli terhadap teori tersebut. Selama 30 tahun terakhir di Amerika Serikat, terjadi banyak agenda, mulai dari mobilisasi khusus yang terorganisir bagi para imigran, mobilisasi besar-besaran di California, kemudian ada demonstrasi nasional pertama untuk hak-hak imigran, kemudian pembentukan koalisi nasional, mobilisasi dengan pawai-pawai besar, kemudian dan lain sebagainya. Terjadinya kelebihan populasi merupakan sebuah risiko dari banyaknya jumlah imigran ilegal dan legal. Hal tersebut turut pula mengancam homogenitas budaya Amerika Serikat di antara kelompok-kelompok awal dalam pergerakan kontemporer. Kemudian diikuti pula dengan permasalahan perekonomian negara. Terjadinya pergeseran pergerakan IC atau Immigration Control mendorong munculnya nativisme yang tinggi atau yang disebut dengan nativisme baru, dan mereka juga meramalkan terjadinya sebuah gerakan anti-imigran. Amerika Serikat memiliki batasan sosial yang jelas antara banyaknya kelompok kelahiran asing, imigran, dan penduduk aslinya. Dengan adanya batasan sosial yang jelas tersebut, maka ketidaksetaraan baik berdasarkan ras, agama, dan kelas tidak dapat terhindarkan. Seperti misalnya tindak pemaksaan ketidaksetaraan, ketidakadilan, inklusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirlah dua kubu aktivis pro dan kontra, seperti aktivis hak-hak imigran atau Immigrant Right atau IR, yang hadir untuk membongkar atau menggeser batasan-batasan sosial dengan menguburkan batas-batas simbolis, dan aktivis kontrol imigrasi atau Immigration Control yang disebut dengan IC, yang berbanding terbalik dengan IR, berfungsi untuk mempertahankan batas-batas simbolik atau bahkan menggesernya ke arah yang lebih eksklusif. Jaworski dengan membawa sosiologi budaya ke dalam percakapan dengan beasiswa gerakan sosial, berkontribusi bagi literatur tentang batas-batas dan gerakan sosial serta kumpulan pekerjaan yang berkembang dengan memanfaatkan perspektif program kuat untuk mempelajari gerakan sosial. Kedua studi ini menggabungkan tubuh karya yang melihat IR dan gerakan IC menggunakan paradigma budaya. Dan untuk penelitian di masa depan tentang mengkonseptualisasikan beberapa batas-batas yang saling berinteraksi, Jaworski menguraikan kontribusi utama di masing-masing bidang dan menyoroti kekosongannya. Ia berpendapat bahwa yang paling mendekati dan erat hubungannya dengan studi yang ia lakukan, yaitu literatur tentang budaya dalam gerakan sosial yang menggabungkan batas-batas simbolis dan batas pekerjaan.
Kedua studi tersebut menguraikan struktur makna dengan cara yang kaya dan persuasif, bahkan jika mereka tidak menyoroti atau menampakkannya seperti itu. Kerangka hak asasi manusia memberikan panduan moral yang menyeluruh dengan tradisi keyakinan berbeda yang menginformasikan tema-tema tentang perlakuan yang sama untuk semua orang dan rasa saling peduli. Yukis secara eksplisit menggunakan pendekatan dramaturgi dan berusaha membangunnya di atas teori pembingkaian. Dalam data etnografis dan wawancaranya yang kaya, ditunjukkan sebuah cara para aktivis yang berada di dalam gerakan membuat sebuah perbedaan antara imigran yang dirasa pantas dan imigran yang dirasa kurang pantas untuk mendapatkan perlindungan melalui jenis transformasi bingkai. Sedangkan Jacobson dalam studi kualitatifnya yang berdasarkan wawancara dengan pendukung atau proposisi California berusaha untuk memperbaiki kesenjangan dengan menyerukan perumusan struktur yang mencakup baik sumber daya material maupun skemanya yang mungkin akan dialihkan dari satu konteks ke konteks lainnya melalui aktor sosial sehingga menghasilkan suatu perubahan. Sebagian besar wacana tekstual di kalangan SMO dalam penelitian ini menyangkut tema nilai-nilai, baik oleh IR maupun IC. Yang dimaksudkan dengan nilai adalah ukuran-ukuran abstrak dari moralitas dan nilai yang diumumkan oleh gerakan-gerakan. Misalnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat, serta nilai-nilai Amerika Serikat seperti kebebasan, keadilan, dan kesempatan. Baik IRSMO maupun ICSMO menekankan apa yang mereka lihat sebagai nilai-nilai Amerika yang mendasar, seperti keadilan, kebebasan, dan peluang, terkadang juga meliputi akal sehat dan rasionalitas, tetapi dalam penerapannya kedua kelompok tersebut sama sekali berbeda. Misalnya ketika kelompok IR berbicara tentang keadilan, hal tersebut merupakan kondisi reformasi imigrasi secara cara bagi individu yang tidak berwenang untuk melewati batas hukum kewarganegaraan. Mereka seharusnya bisa melakukan hal tersebut karena mereka sudah berbagi hal yang sama dengan Amerika, yaitu yang pada akhirnya diminta adalah pergeseran batas hukum. Sedangkan untuk kelompok IC, hal tersebut dianggap sama sekali tidak adil bagi orang Amerika yang menanggung konsekuensi dari adanya imigrasi yang tidak sah atau ilegal. Mereka melihat permeabilitas batas hukum sebagai amnesti yang sama sekali tidak masuk akal. Kedua gerakan tersebut mengakui bahwa sejarah Amerika Serikat adalah sejarah yang melibatkan imigran dan kontribusi positif yang mereka berikan. Tetapi kelompok IC mengkualifikasi kontribusi ini dengan legalitas, sehingga akhirnya kebangsaan dan kepentingan nasional memang merupakan hal penting bagi kedua kelompok tersebut, tetapi dengan cara yang berbeda. Kelompok IC sangat menjunjung tinggi nilai kebangsaan itu sendiri, terutama dalam hal menjaga kedaulatan, dan sebaliknya kelompok IR menghabiskan banyak waktu untuk mendefinisikan Amerika sebagai negara para pendatang. Salah satu nilai Amerika yang paling penting untuk IRSMO adalah negara sejarah imigran itu sendiri, yaitu setengah dari organisasi dari semua jenis yang membahas warisan Amerika Serikat sebagai negara imigran. Terminologi yang paling umum adalah trope, bangsa pendatang. Narasi Amerika Serikat sebagai bangsa imigran mulai menjadi lazim pada akhir tahun 1950-an. Hal tersebut bertahan dalam imajinasi kontemporer sebagai artikulasi dari negara yang bertanggung jawab secara terus-menerus untuk menjadi bangsa imigran. Dalam narasi ini, imigran bertanggung jawab untuk memperkuat Amerika dengan nilai-nilai dan etos kerjanya. Mereka digambarkan sebagai kontributor di berbagai tingkatan dan sepanjang sejarah yang berkelanjutan. Hal tersebut dipahami sebagai kebaikan yang tegas melalui pengalaman kita bersama. Nurani berpendapat bahwa jika kita, Amerika, ingin mewujudkan setiap perubahan imigrasi pada tahun ini, maka mereka harus berbelas kasih dan berupaya luas untuk memperbaiki kehidupan semua orang yang menyebut bahwa negara Amerika adalah rumah, memperkuat ekonomi dengan menghayati sejarah sebagai bangsa imigran, seperti halnya wacana kewarganegaraan yang menjadi pertimbangan ekonomi yang terdepan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.